Hai guys, kalau dengar nama Makedonia, apa yang pertama kali muncul di benak kalian? Alexander the Great, Yunani, negara kecil di Eropa yang suka diganti-ganti namanya. Tenang, di video ini kita bakal bahas semuanya. Dan yes, itu menarik. Eits, sebelum kita mulai, kenal dulu yuk kami dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Fajar. Ada Aminah Khaira, Pranika Feni, Muhammad Syawal Makji. Oke, di video ini kami akan membahas tentang Makedonia Utara, mulai dari sejarah, geografi, sistem politik, hingga hubungan internasional. Yuk kita mulai dulu dengan kenalan sama negaranya, biar tahu Makedonia Utara itu sebenarnya seperti apa sih. Makedonia Utara merupakan salah satu negara yang terletak di semenanjung Balkan Eropa Tenggara. Makedonia Utara adalah salah satu negara pecahan dari Yugoslavia. Luas wilayah dari negara ini adalah sekitar 25.713 km persegi. Makedonia Utara juga merupakan salah satu negara yang tidak memiliki wilayah maritim atau laut, karena wilayah negaranya yang terkurung oleh daratan. Biasanya dikenal dengan istilah landlocked. Negara ini berbagi perbatasan wilayahnya dengan negara Kosovo di bagian barat laut, Serbia di timur laut, Bulgaria di sebelah timur, Yunani di sebelah selatan, Albania di bagian barat. Ibu kota negara ini berada di kota Skopje yang juga merupakan kota terbesar di Makedonia Utara. Jumlah populasi penduduk yang mendiami negara ini adalah sekitar 2.070.132 jiwa, dengan sekitar 69% penduduknya beragama Kristen Ortodoks Timur. Negara ini bahkan dikenal sebagai rumah bagi sekitar 1.000 gereja. 3 gereja paling terkenal di sana, ada Saint Bogorodica Prekista, Saint Giovan Figurski, dan Saint Georgi Kepopodonesi, yang dipercaya menyimpan potongan salib tempat Yesus disalibkan. Uniknya, potongan salib itu dijadikan bagian dari fondasi gereja. Salah satu simbol keagamaan paling ikonik di negara ini adalah salib milenium atau Millennium Cross. Adalah salib terbesar kedua di Eropa dan terbesar kelima di dunia. Salib setinggi 66 meter ini terlihat dari hampir setiap titik di ibu kota. Berada di puncak Gunung Potmo, salib ini dibangun pada tahun 2000 untuk memperingati 2000 tahun kekristenan di Makedonia. Islam adalah agama terbesar kedua di Makedonia Utara, dianut oleh sekitar 28% dari total penduduk. Jejak Islam di negara ini masih terlihat kuat, terutama dari masa ketika wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Salah satu buktinya adalah keberadaan masjid-masjid tua bersejarah yang masih berdiri hingga sekarang, seperti Masjid Mustafa Pasha, Masjid Sarena, Masjid Sultan Murad, dan Masjid Ishaq Chalebi. Sisanya merupakan pemeluk dari beberapa agama lain. Bentuk pemerintahan Makedonia Utara adalah republik parlementer dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri yang memegang peran sebagai kepala pemerintahan. Bahasa resmi dari negara Makedonia Utara adalah bahasa Makedonia dan bahasa Albania. Bahasa Makedonia digunakan pada semua aspek di seluruh wilayah Makedonia Utara dan dalam hubungan internasionalnya. Selain bahasa Makedonia dan Albania, bahasa minoritas dengan jumlah penutur yang banyak di negara ini adalah bahasa Turki. Mata uang resmi yang digunakan di Makedonia Utara adalah dinar Makedonia dan dikodekan dengan MKD. Satu dinar Makedonia jika kita konversi ke rupiah adalah sekitar 286 rupiah. Secara geografis, Makedonia Utara memiliki bentuk muka bumi yang sangat bervariasi, didominasi oleh wilayah pegunungan yang mencakup sekitar 85% dari total luas wilayah negara. Hal ini menjadikan Makedonia Utara sebagai negara dengan wilayah pegunungan terbanyak kedua di dunia setelah Montenegro. Terdapat sekitar 34 gunung dengan ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut.
Puncak tertinggi adalah Gunung Golem Korab yang berada di perbatasan dengan Albania dengan ketinggian mencapai 2.753 meter. Menariknya, sebagian besar puncak gunung ini masih belum pernah dijamah di manusia. Di samping wilayah pegunungan, Makedonia Utara juga memiliki beberapa lembah dan dataran tinggi, seperti lembah Pelagonia di bagian tengah serta dataran tinggi di timur laut. Sungai Vardar, sungai terpanjang di negara ini, mengalir dari barat laut ke tenggara dan menjadi jalur air utama yang penting secara ekonomi dan ekologi. Salah satu kekayaan alam yang paling menonjol adalah Danau Ohrid yang terletak di perbatasan dengan Albania. Danau ini merupakan salah satu danau tertua dan terdalam di dunia, dengan kedalaman mencapai 288 meter dan usia lebih dari 4 juta tahun. Danau Ohrid juga merupakan rumah bagi lebih dari 200 spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, dan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Letak geografis yang unik dengan lanskap pegunungan, lembah subur dan danau purba menjadikan Makedonia Utara sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa di kawasan Balkan. Sejarah Makedonia. Kalau kita telusuri jauh ke masa lalu, wilayah yang kini dikenal sebagai Makedonia Utara dulunya merupakan bagian dari kerajaan kuno Pannonia yang letaknya persis di sebelah utara kerajaan Makedonia, tanah kelahiran Alexander Agung. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Kekaisaran Persia di bawah kepemimpinan Darius Agung. Tapi dominasi Persia tak berlangsung lama. Setelah kekalahan dalam invasi ke Yunani, mereka mundur dan wilayah ini pun jatuh ke tangan Romawi. Di abad ke-6 Masehi, gelombang migrasi suku Slav mulai mengisi kawasan Balkan, termasuk wilayah Makedonia. Sejak itu, daerah ini sempat dikuasai oleh berbagai kekaisaran, Bulgaria, Bizantium, hingga Serbia. Hingga akhirnya pada abad ke-14, Kekaisaran Ottoman menaklukkan wilayah ini dan memasukkannya ke dalam provinsi Rumelia. Ottoman memerintah selama lebih dari 500 tahun sampai kekuasaannya runtuh di awal abad ke-20. Pasca Perang Balkan tahun 1912 sampai 1913, wilayah ini dibagi-bagi. Bagian yang kini jadi Makedonia Utara dianeksasi oleh Serbia dan dinamai Serbia Selatan. Tapi saat Perang Dunia I pecah, wilayah ini sempat diduduki oleh Kerajaan Bulgaria. Setelah perang berakhir, wilayah ini kembali ke tangan Serbia dan masuk dalam kerajaan baru bernama Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia, yang kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Yugoslavia pada tahun 1929. Setelah Perang Dunia II, Yugoslavia menjadi negara federal sosialis di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito. Makedonia diberikan status sebagai republik otonom di dalamnya, bernama Republik Rakyat Makedonia. Hubungan antara Makedonia dan Yunani sempat memanas, terutama setelah banyak pengungsi dan pejuang dari Yunani menyeberang ke wilayah ini selama Perang Saudara di Yunani dan pada akhir 1940-an. Tahun 1990, Makedonia mulai bertransformasi. Sistem pemerintahan berganti dari sosialisme ke demokrasi parlementer. Lalu pada 8 September 1991, mereka menggelar referendum kemerdekaan dan hasilnya mayoritas rakyat memilih untuk lepas dari Yugoslavia. Sejak saat itu, 8 September diperingati sebagai hari referendum, hari berdirinya Makedonia sebagai negara merdeka. Keanggotaan internasional Makedonia Utara. Makedonia Utara adalah salah satu negara kecil di Eropa Tenggara yang semakin aktif dalam komunitas internasional. Setelah resmi merdeka dari Yugoslavia pada tahun 1991, negara ini mulai membangun jalinan kerjasama global secara bertahap. Salah satu tonggak penting adalah saat Makedonia Utara bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1993. Namun karena sengketa nama dengan Yunani, negara ini awalnya dikenal di PBB sebagai The Former Yugoslav Republic of Macedonia.
Baru setelah tercapainya Prespa Agreement pada tahun 2018, nama resminya Republik Makedonia Utara mulai diakui secara internasional. Setelah itu, langkah besar berikutnya adalah bergabung dengan NATO. Makedonia Utara resmi menjadi anggota ke-30 pada 27 Maret 2020. Proses ini berlangsung cukup panjang karena sebelumnya tertunda akibat konflik nama dengan Yunani. Tapi setelah penyelesaiannya, jalan menuju keanggotaan NATO terbuka lebar. Selain itu, Makedonia Utara juga tergabung dalam berbagai organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Organisasi Perdagangan Dunia yang diikutinya sejak tahun 2003. Negara ini juga aktif dalam organisasi untuk keamanan dan kerjasama di Eropa, serta menjadi bagian dari Dewan Eropa. Di tingkat regional, Makedonia Utara berperan aktif dalam SEPTA, Center European Initiative, yang terbaru pada tahun 2022. Makedonia Utara resmi menjadi anggota Uni Mediterania, memperluas keterlibatannya di kawasan selatan Eropa. Satu cita-cita besar yang terus diupayakan adalah bergabung dengan Uni Eropa. Makedonia Utara telah menjadi negara kandidat sejak tahun 2005. Meski proses aksesi masih menghadapi sejumlah tantangan, negara ini terus berkomitmen melakukan reformasi politik dan ekonomi demi memenuhi standar Uni Eropa. Semua ini menunjukkan bahwa Makedonia Utara meski kecil secara geografis memiliki ambisi besar untuk terlibat aktif dalam berbagai forum internasional sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas kerjasama regional dan integrasi global. Pergantian rezim dan proses demokratisasi. Sejarah politik Makedonia Utara tidak bisa dilepaskan dari dinamika yang terjadi di wilayah Balkan dan pengaruh besar dari negara-negara sekitarnya. Setelah berabad-abad berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman, wilayah ini menjadi bagian dari Kerajaan Serbia, lalu Kerajaan Yugoslavia, dan akhirnya masuk dalam Republik Federal Sosialis Yugoslavia di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito. Selama masa Yugoslavia, Makedonia Utara dikenal sebagai Republik Sosialis Makedonia, salah satu dari 6 republik bagian dalam sistem negara komunis. Pemerintahan saat itu sangat terpusat, dan Partai Tunggal Liga Komunis Yugoslavia memiliki seluruh kendali politik. Namun perubahan besar dimulai pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, ketika Yugoslavia mulai runtuh. Gelombang reformasi dan demokrasi menyebar ke seluruh wilayah Balkan, termasuk Makedonia. Pada tahun 1990, pemilihan umum multipartai pertama kali diadakan, menandai awal transisi menuju sistem demokrasi parlementer. Kemudian, pada September 1991, Makedonia secara resmi mengusir dari Yugoslavia melalui referendum damai. Sekitar 95% warga mendukung kemerdekaan. Tak lama setelah itu, negara ini mengganti nama resminya menjadi Republik Makedonia, bahkan embel-embel sosialis dalam sistem pemerintahannya. Sejak saat itu, Makedonia Utara mulai membangun sistem politik baru yang berbasis demokrasi. Negara ini mengadopsi konstitusi baru, membentuk parlemen langsung, dan menjalankan prinsip pemilihan umum secara berkala. Presiden menjabat sebagai kepala negara, sementara Perdana Menteri memegang peran sebagai kepala pemerintahan. Meskipun proses demokrasi berjalan relatif damai dibandingkan dengan konflik berdarah negara-negara ex-Yugoslavia lainnya, Makedonia Utara menghadapi tantangan termasuk konflik etnis antara warga Makedonia etnis Albania yang sempat memuncak pada tahun lalu. Namun, lewat perjanjian Ohrid, negara ini mampu meredam ketegangan dan memperkuat sistem demokrasi. Hari ini, Makedonia Utara dikenal sebagai negara sistem pemerintahan republik parlementer dan terus berupaya memperkuat institusi demokrasinya sambil mendorong integrasi lebih dalam ke Uni Eropa dan komunitas internasional. Krisis alami Makedonia Utara, konflik etnis 2001. Makedonia Utara adalah negara multi-etnis dengan etnis Makedonia sebagai mayoritas sekitar 64% dan etnis Albania sebagai minoritas terbesar kedua sekitar 25%.
Setelah merdeka dari Yugoslavia pada 1991, ketegangan antara kedua kelompok ini meningkat akibat diskriminasi politik, ekonomi, dan budaya yang dialami oleh etnis Albania dari pemerintah mayoritas dunia. Pada Januari 2001, kelompok militan etnis Albania yang dikenal sebagai National Liberation Army menyerang kantor polisi di Terje, menewaskan satu polisi dan melukai beberapa lainnya. NLA menuntut kesetaraan hak politik yang lebih besar bagi etnis Albania di Makedonia Utara. Konflik bersenjata berlangsung selama sebagian besar tahun 2001 dengan pertempuran di berbagai daerah, termasuk Tetovo dan Kumanovo. NLA berusaha memperjuangkan hak etnis Albania, sementara pemerintah Makedonia berusaha mempertahankan kedaulatan dan kenasionalan. Konflik ini menyebabkan korban jiwa di kedua belah pihak, ketegangan sosial yang signifikan. Konflik berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Ohrid pada 13 Agustus 2001. Perjanjian ini memberikan hak lebih luas bagi etnis Albania, termasuk pengakuan bahasa Albania sebagai bahasa di wilayah tertentu dan desentralisasi pemerintahan. Sebagai imbalannya, NLA setuju untuk meletakkan senjata dan mengakui pemerintahan Makedonia. Perjanjian Ohrid menjadi dasar stabilitas dan sosial di Makedonia Utara. Meskipun tantangan etnis politik masih ada, konflik ini juga menandai pentingnya dialog dan kompromi menjaga persatuan negara multietnis. Hubungan kerjasama Indonesia dan Makedonia Utara. Indonesia dan Makedonia Utara menjalin hubungan diplomatik resmi sejak 25 Mei 1993. Hubungan ini terus berkembang melalui berbagai hubungan diplomatik dan kerjasama bilateral di berbagai bidang. Pada Oktober 2021, Duta Besar Republik Indonesia untuk Bulgaria juga merangkap Albania dan Makedonia Utara, Iwan Bogdananta, menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Makedonia Utara, Stevo Pandarovski. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan kesiapan peningkatan kerjasama khususnya di bidang ekonomi wisata. Pada tahun 2023, total perdagangan bilateral mencapai sekitar 14,2 juta dolar Amerika Serikat, meningkat 13,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia menerima kunjungan Duta Besar Makedonia Utara untuk membahas penguatan kerjasama dan diversifikasi perdagangan, termasuk peluang dan partisipasi dalam Trade Expo Indonesia. Kontak antar parlemen kedua negara terus meningkat. Delegasi dari DPR Republik Indonesia berencana kunjungan ke Makedonia Utara untuk mempererat hubungan bilateral dan membahas kerjasama di bidang politik, ekonomi, serta tahanan pangan. Pada 28 September 2007, Indonesia dan Makedonia Utara menandatangani perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas guna memudahkan kunjungan kerja dan memperkuat hubungan bilateral. Diskusi mengenai kerjasama di bidang kebudayaan, pendidikan, dan pariwisata juga telah dilakukan, termasuk pembahasan beasiswa pelajar Indonesia di Makedonia Utara dan promosi budaya Indonesia di sana. Oke guys, itu dia sekilas tentang Makedonia Utara. Kecil dengan sejarah yang panjang, budaya yang kaya, dan semangat yang terus maju. Semoga kamu makin penasaran sama dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.